Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online hari ini. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang sembah dalam nama Yesus Kristus. Bagi kami datang Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati pelajaran dari waktu yang akhirnya. Berikan hikmat-Mu, pengertian-Mu kepada kami sehingga kami boleh memahami pelajaran yang diberikan hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, persatuan dan kesatuan itu merupakan modal utama untuk membangun sebuah negara yang aman, tentram, adil, dan makmur. Ya, dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan ya, yang hampir 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Nah, tanpa persatuan dan kesatuan mustahil bangsa kita dapat merebut kembali kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, pada zaman sekarang, meskipun bangsa kita telah merdeka, tetapi semangat persatuan dan kesatuan itu tetap harus dibina dan dipupuk agar tidak luntur. Nah, jika semangat persatuan dan kesatuan itu luntur dari jiwa kita, tidak mustahil kita akan dapat terpecah belah kembali. Semangat persatuan dan kesatuan itu akan tumbuh jika kita dapat menghargai perbedaan di antara dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, perbedaan bukan untuk membuat kita terpecah belah. Jadi perbedaan itu bukan untuk memecah belah, tetapi perbedaan harus menjadi sarana yang menyatukan kita semua. Nah, nanti kalian baca teks halaman 109. Kemudian kalau sudah nanti temukan informasi penting dalam teks, meliputi siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Nanti diisi dalam halaman 110. Kemudian yang kedua tentang kosakata baku dan tidak baku. Nah, kosakata baku itu kalau dalam bacaan itu ada tulisan zaman. Nah, zaman itu merupakan kosakata baku. Nah, kosakata tidak bakunya ada zaman, pakai J ya. Kalau yang baku tadi pakai Z, yang tidak baku pakai C. Nah, kemudian carilah teks pendek yang bertema persatuan dan kesatuan ya, nanti cari di internet ataupun di media cetak lainnya. Kemudian tunjukkan kosakata tidak baku yang kalian temukan dalam teks itu. Tulislah kosakata baku dari kata-kata tidak baku yang kalian temukan. Terus kemudian berilah contoh kalimat efektif dengan kosakata yang kalian temukan itu dari dalam format seperti berikut ini ya, di halaman 111. Nah, kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia ya. Jadi manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Ya, dalam memenuhi kebutuhannya manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Hewan dimanfaatkan manusia untuk diambil daging, susu, telur, dan tenaganya. Tumbuhan dimanfaatkan manusia dengan memanfaatkan bagian akar, batang, daun, buah, dan bijinya. Nah, satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemanfaatan bagian hewan dan tumbuhan tersebut tidak boleh mengganggu kelestarian hewan dan tumbuhan tersebut. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan bagian hewan dan tumbuhan oleh manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia yang pertama,
bahan bangunan. Ya, jadi tumbuhan yang pertama itu bisa digunakan sebagai bahan bangunan. Sekitar kita banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan itu antara lain batang, daun, bunga, buah, dan biji. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan tenaganya adalah manfaat tanam tumbuhan ya, manfaat tumbuhan ya, yaitu batangnya ya, yang dimanfaatkan batangnya itu antara lain sagu, tebu, dan aren. Nah, contoh tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya itu bayam, singkong, kangkung, linjur, dan selada. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan bunganya kol, kubis, dan turi. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan buahnya itu jeruk, melon, jambu, semangka, mangga, apel, dan lainnya. Nah, yang pertama adalah bahan makanan, ya, manfaat tumbuhan sebagai makanan. Yang kedua adalah untuk sandang, ya. Jadi untuk pakaian, untuk sandang. Kemudian yang ketiga untuk bahan bangunan, kemudian bahan obat-obatan, penghasil minyak atsiri, bahan baku industri, bahan pewarna alami, dan bahan penyedap makanan. Itu adalah manfaat tumbuh-tumbuhan. Nah, manfaat hewan bagi manusia ya, yang pertama itu penghasil bahan pangan. Jadi hewan yang dipelihara itu bisa diambil daging, telur, dan susunya. Daging itu berasal dari ayam, sapi, ikan, kambing. Telur berasal dari ayam, itik, burung puyuh. Susu berasal dari sapi, kambing, dan kuda. Penghasil bahan sandang ya, penghasil bahan sandang. Beberapa bahan sandang terbuat dari bahan yang berasal dari hewan, misalnya wool ya, berasal dari beri-beri, sutra ya, dari ulat sutra. Dan kemudian kulit hewan seperti sapi dan kerbau juga digunakan untuk membuat jaket. Yang ketiga sebagai bahan obat-obatan. Yang keempat itu diambil tenaganya ya, yang manfaat hewan itu. Terus yang kelima bahan kerajinan, sapi dan kerbau dimanfaatkan kulitnya untuk membuat wayang kulit. Nah, selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan. Negara kita sangat kaya akan ribuan jenis tumbuhan yang berkhasiat menyembuhkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk melestarikan tanaman tersebut sebagai tanaman obat warga.